Halo semuanya, selamat pagi dimanapun kalian berada. Selamat datang di What Inside in Pens MMB, tempat dimana kita akan menggali informasi-informasi menarik seputar Prodi Teknologi Multimedia Broadcasting. Dengan aku Auren Safila selaku host pada kali ini yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Nah, kali ini aku bersama dengan narasumber yang sangat keren sekali. Selamat pagi Mas Rosya. Selamat pagi Mbak Auren. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Kalau Mbak Auren sendiri gimana? Alhamdulillah sangat baik. Oke. Mungkin Mas Rosyad bisa memperkenalkan diri dari mana, dari prodi apa, dari angkatan berapa gitu. Oke, perkenalkan ya. Nama aku Muhammad Rosyad Ahsanul Wafa. Aku dari kelas TRM Teknologi DKSM Multimedia. Aku sangat sama Mbak Auren juga ya. Dari Iya, betul. angkatan 2021. Oke, nah jadi aku mengundang Mas Rosyad di sini karena Mas Rosyad adalah sebagai ketua himpunan dari Hima MMB, betul? Iya, bener banget. Oke, nah menarik nih karena kan Mas Rosyad sebagai ketua himpunan, tapi Mas Rosyad basicnya adalah dari jurusan TRM. ya. Oke, nah ini mungkin bisa menjadi pertanyaan dari teman-teman nih, kenapa sih kok TRM bisa menjadi Kahima MMB gitu? Oke, sebenarnya ini sebuah fun fact ya. Ini tuh sebuah istilahnya keinginan dan juga rencana dari teman-teman kelas aku Mbak Auren. Jadi kita kan sebagai angkatan pertama itu udah istilahnya udah tahu lah ya. Semester 6 ya sekarang Iya, ya. betul. Nah, Kita sekarang tepat semester semester 4 kemarin, tepat 1 tahun kemarin itu kita udah istilahnya udah mengenal bagaimana jalannya dari pens ini dan juga apa aja yang ada di pens ini, dan kita juga udah tahu apa aja hima yang ada di pens ini. Jadi kita istilahnya secara tidak langsung sudah mengenal pens. Nah, kalau secara umum kita lihat dari teman-teman itu setiap himpunan itu menaungi satu prodi Mbak Auren. Oh, Nah, oke. tetapi di Hima MMB ini menaungi 1 TTMK atau 3 prodi gitu 3 ya. prodi gitu Iya, ya. Oke. Jadi itu kenapa? Karena itu salah satu istilahnya salah satu pemantik ya. Kenapa kita ingin banget membuat sebuah himpunan, yaitu himpunan TRM. Nah, tetapi itu kita juga ekspektasinya akhirnya turun nih Mbak Auren, Iya, karena benar-benar. ternyata kita setelah lihat itu ada salah satu persyaratan untuk menjadi hima itu harus ada satu lulusan dulu dari jurusan tersebut. Jadi istilahnya aku sebagai jurusan TRM TRM. angkatan pertama itu harus lulus dulu baru adik kelasku nanti yang akan membuat hima sendiri. Nah, dengan itu akhirnya teman-teman dari TRM 21 ini akhirnya ya udah, oke, kita berbekal dulu aja. Jadi kita mencari pengalaman, mencari ilmu, mencari relasi dulu dengan masuk ke sebuah organisasi. Nah, ini kebetulan kita milihnya itu Hima MMB Oh, Mbak Hima Auren. MMB. Iya, jadi Oke. kita join di Hima MMB dan alhamdulillahnya dari TRM 21 ini banyak banget yang keterima di Hima Oh, MMB. iya, Jadi iya, juga benar. tersebar di beberapa divisi kayak gitu. Dan juga di Hima MMB ini alhamdulillahnya di saya itu keterima di Departemen PSDM nih Mbak Auren. Oke, oke. Departemen Iya. paling sibuk, paling Oke, banyak benar, proker benar. ya. Setuju. Jadi dari situ juga nambah pengalaman dan juga akhirnya oh ya sebelumnya sebenarnya juga saya itu kayak udah berbekal Mbak Auren. Jadi Oke, ada oke. beberapa pengalaman yang saya bawa dari SMP dan juga SMA. Di SMA itu alhamdulillah saya juga pernah menjabat menjadi ketua. Oke, jadi ketua juga Iya, ya di jadi ketua. organisasi apa Iya. tuh, Mas? Jadi ketua di istilahnya kalau di pensi ini itu sebagai DPM. Oh, Iya, iya, kayak iya, iya. gitu. Berarti lebih tinggi ya, Mas ya? Nah, kayak gitu udah pengalaman di situ dan Keren, juga keren. di SMP itu juga ada pengalaman menjadi sekretaris. Waduh, sebenarnya kan sekretaris biasanya cewek ya, Mas ya? Iya, bener. Oh, ini Dan menarik kebetulan ya. saya menjawab sebagai itu. Nah, Benar-benar. dan juga udah pengalaman itu akhirnya ya udah saya memberanikan diri untuk membuat sebuah visi misi dan mencalonkan diri sebagai Kahima MMB dan alhamdulillahnya Alhamdulillahnya terpilih menjadi Kahima Kahima gitu. MMB kayak gitu. Nah, tadi kan Mas sempat bilang kalau Mas punya basic di organisasi yang sekelas DPM gitu ya. Iya. Nah, kenapa sih Mas milihnya Hima MMB? Kenapa nggak organisasi pens yang lain gitu? Kan
setahu kita di sini, setauku juga di sini tuh banyak banget organisasi kayak Iya. BEM, DPM, Iya. DKM, terus ada UKKI, EBIO. Kenapa memilihnya malah ke Hima MMB gitu? Iya benar. Oke, sebenarnya sebelumnya itu ada cerita menarik sih dari saya sendiri itu. Jadi saya dan teman-teman organisatoris istilahnya ya, teman-teman saya di SMA itu kayak udah apa ya? Udah kesel banget lah. Istilahnya udah capek banget lah Udah sama capek proker-proker kayak gitu oke, ya. benar-benar. Nah, akhirnya saya ngobrol tuh sama teman-teman Mbak Oren. Jadi kita istilahnya refleksi diri lagi. Sebagai mahasiswa itu nyari apa sih sebenarnya di universitas atau di kampus-kampus di Indonesia itu mau cari apa sih? Nah, akhirnya saya dan teman-teman itu kayak sepakat gitu Mbak Oren. Untuk ya udah kita stop dulu untuk organisasi. Ya udah kita fokus karir, kita fokus ilmu, kita fokus ke bener-bener dapetin pengalaman di kampus masing-masing kita, pilihan kita kayak gitu. Nah, akhirnya ya udah kita stop. Ternyata Mbak Oren, tahun kedua gimana aku tuh? lihat di Snapgram banyak banget yang udah jadi ketua himpunan, udah jadi bagian oke. dari BEM Benar. kayak Jadi gitu. jiwa organisasinya meronta-ronta gitu. Iya, ya, Mas? nah akhirnya ya udah. Oke, cobalah. Nah, ternyata setelah aku kenal juga sama BEM, sama Hima di PENS, habis itu sama istilahnya organisasi-organisasi yang ada di PENS kayak IBIO, LMB kayak gitu. Betul. Kenapa pilih Hima itu karena yang paling deket sih Mbak Oren. Jadi paling deket sama istilahnya kayak rumah yang bener-bener bisa aku jadiin tempat kembali ketika udah capek banget sama akademik, udah capek banget sama proker kayak gitu ya. Betul. Akhirnya milih Hima MMB kayak gitu. Berarti bisa dibilang himpunan MMB itu sebagai tempat healing Mas Rosyad. Iya, bener banget. Tempat healing dari hiruk pikuk kehidupan gitu ya. Iya, bener. Oke. Nah, selanjutnya nih, kan tadi Mas Rosyad sempat jelasin kalau di MMB itu banyak banget prodi, ada 3 prodi ya Mas ya. Iya, ada Nah, 3 mungkin prodi. bisa jelasin apa aja sih yang dilakukan oleh prodi-prodi tersebut gitu. Misalnya Hima MMB itu ngapain, TRM itu ngapain sih, atau Ya, GT itu ngapain sih gitu. Mungkin bisa dijelasin? Oke, karena kan udah aku spill di awal nih Iya, Mbak. benar. Jadi di Hima MMB itu menaungi satu DTMK, satu departemen gitu, departemen multimedia, teknologi multimedia kreatif kayak gitu. Jadi kita sebagai Hima MMB yang menaungi DTMK itu pastinya ya harus mengenal kan ya. Nah, Betul. dan juga kita pastinya harus mewadahi. Nah, di DTMK sendiri kalau MMB kan ada 3 kan ya Mbak Oren. Ada MMB, TRM dan juga GT. MMB di sini ya pastinya Mbak Oren udah sangat mendalami lah ya. Betul, 6 semester Udah ya. 6 semester di MMB lah ya. Nah, pastinya kalau MMB sesuai judulnya ya, multimedia broadcasting, belajar mengenai broadcasting, mengenai pertelevisian kayak betul. podcast, habis itu radio, UI UX design, habis itu graphic design. Tapi kalau rumornya juga belajar Telkom kalau nggak salah ya Mbak Oren. Iya, jadi fun fact-nya multimedia broadcasting itu tidak seperti namanya ya. Jadi kita belajarnya nggak cuman tentang desain, nggak cuman tentang mungkin kalau teman-teman mikir pertelevisian, terus yang podcast segala macam, kita juga belajar di balik layar gitu. Kita juga belajar teknis-teknisnya gimana, terus kita juga belajar 3D bahkan, terus kita juga belajar Telkom, kita ngitung sinyal, kita bahkan nyolder gitu. Terus ada satu fun fact juga, aku waktu semester 1 atau 2 gitu aku lupa, pokoknya kita tuh sempat bikin radio. Jadi kita benar-benar bikin radio. Kan biasanya orang mikirnya kayak MMB itu kita di depan layar aja atau di belakang layar lah. Nah, ini kita benar-benar bikin radio. Terus kita bikin kerangkanya radio itu seperti apa. Terus kita bikin ya kayak gitulah. Kayak bener-bener agak lain deh. Agak lain, melencong banget dari MMB ya. Iya. Nah, kalau dari TRM sendiri, kalau pengalaman aku ya Bang, di sini kan kalau TRM sendiri itu fokus ke teknologi imersif kayak gitu. Jadi kita bikin konten-konten tentang imersif, metaverse, dan juga fokus untuk platformnya itu lebih ke AR,
VR, MR sama XR. Dan juga Waduh. yang lagi booming nih Mbak Oren Iya, di apa dunia tuh? itu yaitu Apple Vision Pro. Wah, iya aku sempat tahu itu di Mm-mm. Twitter, di TikTok juga ya. Iya. Sempat booming banget. Yang kayak kacamata itu Iya, kan. kacamata besar kayak gitu. Oke, Jadi oke, oke. Jadi kita fokus untuk membuat konten-konten di sana dan mungkin kalau insya Allah di ijabahi ya kita Iya. bisa mendatangkan Apple Vision Pro ke TRM Amin, kayak gitu. amin. Mungkin buat Bapak Ibu kalau menonton ini mungkin bisa menjadi salah satu proyek MMB atau TRM atau Iya. mungkin DTMK ya. Iya, teman kita Oke. juga bisa. Nah, tapi juga sebenarnya ini sih Mbak Oren dari TRM itu karena kan jurusan yang baru dan Betul. istilahnya kalau bisa dibilang letaknya itu di tengah-tengah Mbak Oren. Heeh, heeh, benar. Jadi TRM ini belajarnya juga belajar MMB, juga belajar GT. Oh, Jadi dua-duanya ya. iya benar. Jadi kayak UI UX kita diajari tentang gimana caranya bikin desain di Figma. Habis itu UX research kayak Oh, gitu. Jadi iya, iya, benar. kita belajar kayak gitu juga, desain grafik juga. Dan juga kita belajar tentang GT juga. Wah. Kayak bikin game, bikin visual novel, bikin 3D-nya juga di Unity kayak gitu. Nah, Oke. kalau lebih kita prefernya itu akhirnya kembali ke diri masing-masing. Iya, Jadi benar, benar, benar. kayak potensi yang kita rasakan itu yang mungkin kita bisa kembangkan itu lebih kemana, ya udah kita fokusin ke situ aja. Betul. Untuk teman-teman TRM. Nah, kalau GT ini Mbak, jadi kalau GT ini udah kayak udah ketahuan banget lah ya. Ketahuan banget ya. Iya. Orang-orang pasti mikirnya, oh ini pasti game doang. Iya, ngegame. Nah, itu perspektifnya kalau orang Iya, awam. orang awam, Iya, orang yang kalau nggak orang tahu ya. Iya, tapi kalau teman-teman udah masuk nih di game tech ini, kalian bakal difokusin ke role masing-masing. Oh gitu. Karena kalau aku rasa ya, hanya di PENS itu yang game tech-nya udah masukin ke minat masing-masing dari benar, orangnya. Jadi benar. kalau aku tahu itu ada 3 role Mbak Oren. Jadi ada game design, ada artis buat 3D atau 2D. Habis itu ada programmernya juga Mbak Oren. Jadi ketika teman-teman maba itu udah masuk ke game tech nantinya itu bisa langsung difokusin ke tiga fokusan oke. itu. Jadi semisal nih teman-teman udah fokus dan udah minat banget nih di game kayak Mobile Legend, Valorant dan lain-lain itu bisa banget join. Tapi kalau semisal kalian udah punya spesifiknya lagi, mungkin di programmer atau artisnya udah punya imajinasi mau bikin game apa, itu juga bisa banget join di game tech kayak Game gitu. tech gitu. Oke. Berarti tidak sesuai ekspektasi ya intinya Iya, ya. bener, Jadi bener. rata-rata di DTMK ini jurusannya sangat variatif dan sangat Banyak beragam. banget, iya. Dan pastinya prospeknya sangat bagus Nah, ya Mas ya. prospeknya itu. Kan aku juga tahu di Indonesia nih jarang banget gitu yang bikin program studi TRM atau Iya. mungkin bikin program studi GT itu Iya, kan heeh. di luar apa ya, di luar yang kita tahu gitu. Iya, Selama ini kita benar, tahunya benar. cuman kayak statistik, matematika, Iya, atau akuntansi gitu. Kayak hal-hal kayak gitu. Nah ini di PENS ini memang benar-benar beda ya, Iya, apalagi benar. DTMK gitu. Iya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Mas. Nah kan di Hima MM ini kan banyak banget prodi ya Mas. Ada Iya. 3 prodi dan Iya. aku yakin kultur dari program studi itu berbeda-beda gitu ya Benar, Mas. benar. Terus mereka juga punya pandangan yang beda-beda gitu. Nah gimana sih Mas sebagai ketua himpunan cara buat nyatuin mereka menjadi satu gitu loh, Iya, menjadi satu tujuan dan satu pemikiran dalam Hima MMB. Kalau masalah menyatukan buat ketiga prodi ini ya, itu sebenarnya ada satu event Mbak Oren. Jadi ada yang namanya orientasi pengenalan departemen atau ospek departemennya Hima MMB. Nah, ini adalah salah satu kegiatan yang bisa menjadi ajang bonding teman-teman maba dari DTMK, entah itu dari program studi MMB, TRM ataupun GT untuk istilahnya bisa saling mengenal, saling mencari relasi antar TRM GT ataupun TRM MB ataupun GT TRM dan sebaliknya. Jadi mereka itu bisa saling mengenal, saling bertukar pikiran di situ. Jadi ketika mereka sudah dalam satu wadah kegiatan dan bersama-sama seharian itu, saya rasa bisa menjadi ajang mereka untuk menciptakan
yang namanya ciri khas dari Hima MMB Oh nih Mbak iya, Oren, betul betul betul. yaitu kekeluargaan dan juga kreatif. Nah, Is, benar jadi benar benar. jadi dari dasar itu udah bisa banget membangun rasa, istilahnya rasa mempunyai antar prodi ini. Jadi kita sebagai satu DTMK pastinya istilahnya punya rasa kekeluargaan itu, sehingga secara tidak langsung, secara perlahan bisa terbangun kekeluargaannya, sehingga nanti selanjutnya bisa gampang untuk kita mencari relasi antar prodi seperti itu. Jadi bisa istilahnya seperti yang saya rasakan, Oke. Departemen Teknologi Multimedia Kreatif atau Hima MMB ini bisa menjadi sebuah rumah kembali kayak Oke, gitu. menarik sekali nih. Nah, selanjutnya nih, Mm, kan Mas Rosyad dari Hima MMB iya. gitu. Nah, Mm, mungkin bisa dijelasin nggak sih? Mungkin teman-teman di sini juga banyak yang belum tahu mm, apa sih benefit buat mm, ikut Hima MMB itu mm. apa aja gitu. Mungkin bisa dijelasin secara Oke. singkat nggak? Mm. Kalau dari benefitnya, yang pertama pasti ya pengalaman. Iya, Iya, benar-benar. karena banyak banget dari teman-teman yang bisa mengikuti kegiatan atau proker-proker di Hima MMB. Entah itu dari proker departemennya masing-masing atau proker-proker collab antar departemen. Nah, jadi pengalaman-pengalaman menjadi panitia, pengalaman eh, menjadi peserta di kegiatan, habis itu pengalaman membuat konsep kegiatan. Nah, itu juga bisa menjadi bekal teman-teman di mahasiswa ini ketika menjadi seorang yang sudah bekerja di Iya, perusahaan betul kayak gitu. betul Bisa betul menjadi betul. bekal kayak gitu. Betul. Dan itu Mm-mm. juga nggak dipelajarin di perkuliahan ya, Mas ya pastinya. Nah, Oke, kayak oke. gitu. Nah, dan juga yang kedua pastinya kita semua bisa dapat relasi yang lebih Benar. banyak. Iya, iya. Kayak kita istilahnya membuat sebuah kegiatan nih, contohnya Mbak Horen. Kita udah berhari-hari ngonsep sama teman-teman kita. Pastinya kan kita udah sering udah sering chatan, udah sering ngobrol, Betul. udah sering bonding. Jadi kita bisa lebih banyak menjalin hubungan dengan seseorang. Jadi bisa sekelompok itu bisa menjadi circle lagi tertentu Iya, kayak gitu, iya, bisa keluar benar-benar. bareng. Jadi relasinya tambah banyak kayak itu Mbak Horen. Dan juga tidak lupa di akhir ketika kalian masa jabatan ini pastinya ada istilahnya sesuatu yang menjadi approval kalian ketika sudah menjadi anggota di Hima MMB, yaitu mendapatkan sertifikat. Sertifikat. Iya, Iya, itu sertifikat yang sangat kelulusan. penting dan bisa dipakai buat kerja Iya, suatu saat heeh. nanti ya, Mas ya. Benar Oke. benar benar. Nah, selanjutnya nih, pasti teman-teman juga bertanya-tanya apa aja sih kegiatan yang ada di himpunan Mm. MMB gitu. Namun untuk jawabannya mungkin nanti kita tunggu jawabannya setelah jeda pariwara berikut ini. I've been walking around, waiting for you to shine. People passing me by. Does it feel like I belong? Trying to keep it alive on this hungry side for a better confirmation. Yeah, I'm heading for the station. I can feel love is real. Now you try. If you're willing to just come along with me, we can feel no more lies. A simple dream of you and I. Oke, kembali lagi bersama kita di sini ada aku Auren dan Mas Rosyad ya. Iya. Nah, mungkin tadi sempat terjeda nih pertanyaanku tadi. Apa aja sih Mas? Mungkin bisa jelasin dulu apa aja sih divisi yang ada di Hima MMB itu? Ya, oke. Kalau divisi ya, kalau bisa disebutkan itu ada 8 sih Mbak Oren. Oh, ada Jadi 8.
Ya, sebetulnya kalau di Hima MMB sendiri itu namanya adalah departemen. Nah, Oh, departemen ya. iya, Oke. ada 8 departemen, yaitu yang pertama pastinya departemen kita, Mbak Departemen Oren. kita, Iya, PSDM. PSDM, Benar, iya. benar, benar. Departemen paling banyak proker, paling Paling sibuk. banyak proker, aku tahu dan aku sangat setuju ya. Iya, jadi yang pertama PSDM. Dia adalah fokusnya itu lebih ke kaderisasi untuk teman-teman dari warga. Jadi semisal maba-maba ini udah datang ke kampus, udah masuk ke PENS, itu udah langsung disambut sama PSDM dengan kegiatan yang pertama yaitu OMB IPMB. Ya, Betul. atau bisa juga dikatakan yang namanya kegiatan PKKMB ini, Mbak Oren. Jadi kegiatan ini itu yang berfokus pada pengenalan kampus di PENS kayak gitu. Nah, yang kedua itu ada kegiatan yang namanya LKMM Pratede. Oke. Nah, itu fokusnya untuk mengatur manajemen diri dan juga manajemen waktu dari teman-teman maba. Kan mereka ini istilahnya transisi ya, Mbak Iya, Oren. benar, Transisi transisi. dari siswa SMA ke mahasiswa di kuliahan kayak gitu. Jadi mereka pastinya butuh yang namanya penyesuaian lagi, butuh yang namanya gimana sih cara mengatur waktu di masa-masa kuliah kayak Betul. gitu. Jadi kan soalnya kan di kuliah itu nggak fokus sama akademik aja Iya, ya, Mbak Oren ya. benar banget. Banyak banget yang kita lakukan gitu. Iya, Nggak cuma akademik tapi non akademik juga. Iya, non akademik juga. Nah, selanjutnya di PSDM ini juga ada kegiatan yang nantinya itu akan diselenggarakan oleh Hima MMB yang namanya yaitu OPP, Mbak Oren. Oh, oke. Iya, jadi sebelumnya di bulan kemarin itu kita sudah selesai OPD atau ospek departemen. Nah, sekarang konsepnya, Mbak Oren, jadi itu terpisah. Jadi antar OPD dan juga OPP itu kita pisah. Oh, gitu. Karena sekarang untuk OPD kita fokuskan untuk departemen, kita tambahkan lagi OPP untuk benar-benar fokus untuk setiap prodi biar bisa Oh iya, mengenal. benar karena Iya. tadi juga basicnya memang beda-beda dan sangat Nah, berbeda ya Mas iya ya. bener banget. Jadi kita fokuskan untuk per prodi, mereka mengenal prodi mereka dan juga mengenal perkuliahan di prodi mereka itu seperti apa, dan juga etika dosen itu pastinya kan Betul. juga dijelaskan kan, Bang. Jadi gimana caranya jarkom ke dosen, habis itu gimana mereka harus menyikapi dosen yang entah itu killer ataupun yang Iya. kayak gitulah Betul, ya, betul, kayak gitu. betul. Nah, lalu yang selanjutnya ada juga yang namanya LKMTD. Nah, LKMTD adalah sebuah kegiatan lanjutan dari LKM Pratede ya, Mbak Oren. Jadi LKMTD ini berfokus untuk gimana sih caranya ketika teman-teman ini mau mengadakan kegiatan, itu gimana cara mereka memanajemen kegiatan mulai dari proposal dan kepanitiaan mereka. Kayak gitu. Nah, selanjutnya ada Departemen Ristek nih, Mbak Oren. Nah, kalau Departemen Ristek ini lebih ke apa aja database yang akan dihimpun nih di Hima MMB. Jadi semisal teman-teman maba ini sudah join ke PENS dan juga masuk ke Hima MMB sebagai warga atau mahasiswa baru, itu akan tercatat sebagai database di Oh, Hima iya, MMB. iya. Iya, jadi semuanya akan tercatat. Dan juga semisal kayak Mbak Auren nih udah di tingkat akhir, Betul. udah punya proposal PA, Iya, udah benar ngerjain TA. sekali. Nah, judul-judulnya itu bisa jadi referensi teman-teman untuk mengerjakan TA di tahun Oh, selanjutnya. oke, Jadi oke. udah tercatat juga kayak gitu. Jadi alumni juga udah tercatat. Oke, yang selanjutnya itu ada Departemen KRT nih, Mbak Oren. Jadi ada KRT itu rumah tangga, kepengurusan rumah tangga. Jadi apa aja yang harus dilakukan di rumah tangga itu dilakukan sama KRT. Jadi semisal nih, Mbak Oren, kayak sekarang kan vibes-nya masih Ramadan kan ya. Ramadan, benar, Ya, benar. jadi kita bagi-bagi takjil, kita berbagi, istilahnya DTMK berbagi gitu ya, Mbak Oren. Itu kita lakukan di sini. Jadi kemarin juga itu KRT bekerja sama dengan HAL, itu yang nanti akan kita bahas, itu mengadakan yang namanya DTMK berbagi, Mbak Oren. Oke. Jadi kita mengadakan DTMK berbagi ke sebuah panti asuhan yang ada di Keputi itu. Jadi kita manfaatkan benar-benar apa yang menjadi
concern kita di SDM di Hima MMB. Jadi kita keluarkan entah itu dalam bentuk material, uang, ataupun dari teman-teman ini mau mengajar anak-anak kecil kayak gitu, Mbak Oren. oke. Jadi bisa. Nah, selanjutnya ada departemen hal nih Mbak Oren. Jadi ada yang namanya hubungan antar lembaga. Nah, sebelumnya itu tahun kemarin kalau nggak salah Mbak Oren, itu kita sudah 2 kali mengadakan yang namanya studi banding Mbak Oren. Jadi Oke, ada studi banding ya. Di mana tuh, Mas? nah, yang pertama kita ke IT Telkom Surabaya, yang kedua kita mengundang UPN Veteran Jatim. Nah, Hmm, itu lebih tepatnya di Hima di cafe Mbak Oren. Jadi di IT Telkom kita ke sana, kita ngobrol-ngobrol, habis itu bertukar proker, bertukar pikiran. Habis itu kalau Hima di cafe dari UPN Veteran Jatim ini kita datangkan ke sini, kita ngajak ngobrol bareng, kita seru-seruan bareng, kita nge-game bareng kayak gitu. Nah, habis itu ada juga habis ini yang namanya kunjungan industri, Mbak Aurel. Kan Oke. kita udah tahu nih, fokus-fokus dari teman-teman itu banyak banget. betul. Jadi ada GT, ada MMB, ada juga TRM. TRM. Jadi kan fokusnya pasti banyak banget, pasti banyak minat dan juga bakat-bakat terpendam yang harus diasah. Nah, untuk prospek kerjanya kita maksimalkan dengan memperkenalkan mereka dengan dunia kerja melalui kunjungan industri ini. Jadi mereka bisa lihat sebenarnya apa aja sih yang harus dikerjakan, yang harus dipersiapkan di industri itu nantinya ketika kita lulus itu apa aja. Jadi Oke. melalui kunjungan industri ini kita bisa memfasilitasi atau mewadai mereka. Nah, dan juga yang selanjutnya ada departemen ini yang istilahnya untuk mewakili kita sebagai mahasiswa ya, yaitu eksplorasi mengenai soft skill dan juga art skill. Mbak Bauren kemarin ikut di TMK Kam gak ya? Aku kebetulan cuman menjadi supporter Menjadi ya. supporter. Support system aja. Iya. Iya, iya. Tapi Oke. aku tahu teman-temanku soalnya ikut semua. Iya, heeh. Nah, itu juga bagian dari departemen kreatif Mbak Auren. Jadi Oke, oke. DTMK Cup itu merupakan salah satu ajang kita untuk istilahnya refreshing gitu ya, Iya Mbak. benar, healing dari Iya. hiruk-pikuk kehidupan Iya ya. benar. Jadi kita senang-senang di sana, kita olahraga bareng, tapi kita bikin kayak scene Kompetisi gitu. kompetisi kayak Kompetisi, gitu ya. benar-benar. Heeh. Nah, habis itu ada juga Penscom. Mereka dari TMK Cup ini perwakilannya yang benar-benar kita rasa udah istilahnya mereka sudah juara dan juga mereka udah kelihatan potensinya. Kita jadikan mereka delegasi Hima MMB untuk ke Penscom atau Oh, Pens gitu. Competition. Itu kan Oke. kayak ajang terbesar olahraga di Pens Benar, kayak gitu benar, kan benar, ya. benar. Oke, selanjutnya ada departemen yang istilahnya bisa dibilang kayak departemen yang MMB banget dan Oke, apa tuh? departemen yang istilahnya di belakang layar. Di belakang layar. Iya, heeh. Itu namanya Medfo, Mbak Oren. Medfo, oh iya, heeh. iya. Konten-konten di IG itu semuanya bagian dari Medfo, Mbak Oren. Jadi Oke, oke. entah itu feed, entah itu snapgram atau story, entah itu reels IG, itu buatan semua dari Medfo. Dan juga ada yang menarik nih Mbak Oren. Setelah beberapa tahun kita mempunyai Mars MMK yang namanya kayak Mars, bener-bener suatu lagu yang istilahnya mengena banget untuk kita, ada juga simbolis untuk Hima MMB, itu di remake sama Medfo tahun Waduh, ini, Mbak Keren Oren. banget berarti Itu ya. keren banget. Berarti angkatan Mas Rosyad ini merupakan bisa dibilang angkatan yang sangat memberikan perubahan gitu ya buat Hima MMB. Iya, ya. insya Allah seperti itu, Bara. Jadi kita remake yang sebelumnya itu hanya teksnya, Bara. Kita berikan konten-konten kayak videonya, footage-nya kayak gitu. Jadi ada visualisasi kayak kenangan di Pens kayak gitu. Jadi Oke. kayak alumni-alumni yang lihat itu kayak vibes-nya Iya, mengenang kembali. Masih kangen nanti Iya. bisa kangen sama pen, Iya, bisa bisa kangen sama kayak MMB Pens. gitu. Iya, benar-benar. Jadi kayak gitu. Oke, selanjutnya ini nih Mbak Oren. Ini adalah istilahnya departemen bisa dibilang paling kaya ya Mbak Oh, Oren. paling kaya. Iya. Apa tuh? Iya. Mbak Oren udah tahu kan ya kalau Hima MMB ada jaket ini ya? Oh iya, ini jaket yang sering aku lihat teman-temanku Iya. juga pakai Nah, gitu. ini adalah jaket buatan dari Departemen Perkom, Mbak Oren. Oh. Iya, jadi Departemen Perkom ini membuat
istilahnya merchandise untuk IMMB. Jadi entah itu dari jaket, lanyar juga ada, gantungan kunci, stiker kayak gitu. Itu adalah buatan dari Departemen Perkom Mbak Oren kayak gitu. Oke. Keren Yang terakhir sekali. itu adalah departemen aku nih Mbak Oren. Apa tuh? Departemen BPH. BPH. Oke, Iya. iya. Gimana tuh, apa aja tuh tugasnya? Tugasnya cuma satu Mbak Oren. Apa? Support system. Oh iya iya. Jadi Karena jadi sebagai support system aja yang mendukung dari belakang. iya bener kan, karena semuanya sudah sibuk, ya udah kita semangati. Kayak gitu ya. Jadi Benar. kita sebagai BPH ya pastinya setiap hari ya memantau progres. Habis itu kayak benar-benar mengawal teman-teman nih, entah itu dari persiapan kepanitiaan, setiap kegiatan prokernya, habis itu persiapan kelengkapan, kita proposalnya juga kita awasi dan juga kita kawal kayak gitu Mbak Oren. Oke, menarik sekali. Jadi intinya banyak banget departemen-departemen yang ada di himpunan MMB gitu ya. Iya. Mungkin teman-teman di sini juga belum tahu nih gimana sih Mas caranya buat join Hima MMB itu. Oke. Mungkin bisa di-spill dikit-dikit, terus apa aja sih yang harus disiapin gitu. Oke, kalau sekarang sih bisa dibilang masih tahap branding ya Mbak Oren. Karena sekarang masih pertengahan semester 2 juga untuk teman-teman maba. Jadi kita masih membrandingkan Hima MMB dan juga salah satunya melalui OPP nih Mbak Oren. Jadi Oke. setelah UTS nanti insya Allah akan ada OPP selama 2 minggu yang nantinya kalian akan melihat brandingan Hima MMB dan juga kalian semisal minat bisa tanya-tanya nih ke panitia, kakak tingkat panitia yang ada di sana. Semisal kalian nih mau tanya mengenai syaratnya apa aja yang kegiatan yang ada di Hima MMB, gimana cara joinnya, juga bisa kalian tanya di teman-teman kakak tingkat di sana nantinya. Dan juga kalau syaratnya sekarang yang paling deket nih Mbak Oren, yang menurut aku harus disiapin sih mental sih Mbak Oren. Benar, Ya. mental. Karena pastinya ya kita tahu lah ya sebagai Iya. mahasiswa itu nggak cuma akademis saja, pastinya non akademis Dan juga. akademis juga. Iya, jadi harus bisa mengatur waktu antara akademik dan Betul. juga non akademiknya. Jadi ketika kalian sudah nantinya akan join ke Hima MMB, kalian juga harus tahu konsekuensi yang kalian ambil. Jadi ketika kalian nanti banyak kegiatan, itu juga pastinya kalian perlu mental untuk membagi waktu. Jadi harus benar-benar profesional. Profesional, Iya, benar-benar. jadi gak boleh kemudian. Jadi itu adalah konsep Iya, dari mentalnya itu sendiri. Jadi benar-benar dipersiapkan gimana nanti kedepannya bisa menjadi dasar ketika kalian bisa manajemen waktu kalian kayak gitu Mbak Oren. Oke, by the way nih Mas, mungkin kan tadi Mas sempat bilang kalau pin join tuh kayak gimana? Ada nggak sih platform gitu buat teman-teman nih bisa ngelihat gimana sih bisa tahu informasi mengenai oprek Hima MMB itu? Oke, kalau oprek Hima MMB, semua informasi, pusat informasi Hima MMB pastinya ada di IG Hima MMB Mbak Oren. Oke, mungkin bisa di-spill apa nama Instagramnya Oke. tuh apa gitu? Nama Instagramnya yaitu @himamb_span. Jadi semisal kalian nanti butuh informasi apapun, semuanya ada di situ. Semisal Oke. kalian nanti ada perlu update untuk oprek Hima MMB, nanti bisa dilihat di sana kayak Oke, gitu Mbak mungkin Oren. bisa dilihat di bawah ini ya. Iya, Ya, jadi ada mention @hima MMB_pens gitu. Iya, benar. Oke. Nah, selanjutnya nih, kita pasti penasaran apa sih harapan dari Mas Rosyad buat Hima MMB ke depannya. Namun jangan dijawab dulu karena untuk jawabannya akan kita lihat setelah jeda pariwara berikut ini. I've been walking around,
Oke, kembali lagi bersama kita di sini bersama dengan aku Auren dan Mas Rosyad ya. Mungkin tadi ada pertanyaan yang belum terjawab nih Mas. Apa sih harapan Mas Rosyad buat Hima MMB ke depannya? Mungkin sekalian kasih sekalian apa? Pesan gitu buat teman-teman yang ingin join ke Hima MMB gitu. Oke, kalau dari aku harapannya untuk Hima MMB tetap tetap pegang teguh dari ciri khas Hima MMB ya teman-teman. Jadi sesuai dengan apa yang menjadi ciri khas MMB yaitu kekeluargaan dan kreativitas, kalian bisa kayak aku benar-benar memanfaatkan dan menjadikan Hima MMB sebagai rumah kembali kalian ketika kalian sudah sibuk dengan akademik kalian, non akademik kalian. Nah, nanti kalian bisa kembali ke Hima MMB, bisa seru-seruan bareng, bisa menciptakan kayak sekarang nih Ramadan bisa bukber bareng, habis itu hangout bareng. Jadi kalian bisa seru-seruan di sini. Dan juga pesan buat aku untuk teman-teman yang mau join di Hima MMB, pesan aku cuma satu, persiapkan mental kalian. Oke, Itu persiapkan mental karena itu yang paling penting ya Mas ya. Bener banget. Oke, karena kita juga sudah bertanya-tanya panjang lebar di sini Iya. tadi ya. Aku mau mengucapkan terima kasih banyak buat Mas Sama-sama, Mbak Rosyad karena Oren. sudah berkenan untuk ditanya-tanyain selama 30 menit ini, 30 Iya. menit lebih bahkan ya. Iya. Aku mau ngucapin terima kasih dan Oke. aku juga mohon maaf apabila ada salah kata dari aku maupun dari Mas Rosyad. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.